Oke, semuanya, kita lanjut lagi di materi teori kinetik gas, dan video kali ini kita akan membahas tentang persamaan keadaan gas ideal. Jadi, apa yang dimaksud dengan persamaan keadaan gas ideal dan apa yang akan kita bahas. Jadi, di video kali ini yang kita bahas adalah terkait persamaan keadaan gas ideal, yang mana ini menyangkut 3 besaran pokok yang harus kita ketahui, yaitu terkait tekanan atau P, volume atau V, dan suhu atau T. Jadi kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara 3 besaran-besaran ini dan bagaimana jika salah satu dari besaran tersebut dijaga konstan. Nah, untuk menjelaskan kasus tersebut, maka ada beberapa hukum yang harus dipahami. Yang pertama adalah terkait hukum Boyle, yaitu ketika gas dalam keadaan suhu konstan. Nah, untuk bisa memahami bagaimana keadaan gas ketika suhunya dijaga konstan, bagaimana keterkaitan antara tekanan dan volumenya, kita bayangkan sebuah piston yang berisi gas, dengan piston tersebut memiliki tutup yang bebas bergerak naik maupun turun ketika gasnya dalam keadaan memuai atau memampat. Jadi ketika gasnya memuai atau mengembang, maka dia akan mendorong tutup sehingga tutupnya akan bergerak ke atas, dan sebaliknya, ketika gasnya dalam keadaan memampat atau volumenya berkurang, maka nanti tutup dari pistonnya akan bergerak turun. Nah, kira-kira bagaimana keterkaitan antara tekanan dan volume? Jadi kalau misalkan kita pahami, biar gampang gitu ya, kalian bayangkan tutup piston ini diberikan tekanan yang semakin besar. Dikasih gaya sehingga tekanannya bertambah gitu ya. Diberikan gaya ke bawah sehingga P-nya nambah. Apa yang terjadi dengan V-nya? Jadi kalau misalkan P-nya ditambah atau P akhir lebih gede daripada P awal, maka jelas volumenya pasti akan berkurang. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan tekanan pistonnya ditambah atau pistonnya ditekan ke bawah, maka nanti volumenya jadi berkurang. Sehingga ketika P-nya nambah, maka V2-nya akan lebih kecil daripada V1. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume gas. Tahu ini kalau misalnya kita pindah ke sini, berarti kita peroleh bahwa P dikali V sama dengan konstan. Atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi ini adalah hukum Boyle yang mengatakan bahwa tekanan pada gas berbanding terbalik dengan volume di gas tersebut. Oke, kita lanjutkan persamaan yang tadi, berarti ini adalah persamaan kelima yang kita peroleh pada bab ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Gay-Lussac yang menjelaskan terkait keadaan gas yang terjadi pada volume konstan. Berarti kita akan mengetahui bagaimana kira-kira keterkaitan antara suhu dan tekanan dari gas. Nah, kira-kira gimana keterkaitannya? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, misalkan gas ini kita panaskan, supaya suhunya naik berarti kita panaskan, misalkan kita bakar gitu ya. Gasnya kita bakar sehingga mengalami kenaikan suhu. Berarti karena mengalami kenaikan suhu, berarti T2-nya lebih gede daripada T1. Nah, gas ketika dipanaskan, tentu volumenya akan bertambah. Sementara di sini, volumenya harus dijaga konstan. Berarti kalau gasnya dipanaskan dan biar volumenya konstan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, biar volumenya konstan, maka tutup pistonnya harus ditahan atau diberi tekanan tambahan, kan gitu. Berarti ketika suhunya naik, biar volumenya konstan, maka tekanannya harus ditambah. Sehingga ketika T2 lebih gede daripada T1 dan biar V-nya konstan, maka P2 harus lebih gede daripada P1. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa karena T2 lebih gede daripada T1 sehingga P2 juga lebih gede daripada P1, maka tekanan sebanding dengan suhu gas. Dengan kata lain, P per T sama dengan konstan. Atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini adalah persamaan ke-6. Oke, selanjutnya adalah hukum Charles Gay-Lussac, yang mana hukum ini menjelaskan untuk keadaan gas pada tekanan yang konstan. Nah, berarti di sini kita akan menghubungkan antara suhu dan volume gas. Dan ini gampang sekali.
Jadi kalau misalkan kayak tadi gasnya dipanaskan, maka apa yang terjadi dengan volumenya? Ketika dipanaskan berarti suhu akhirnya lebih gede daripada suhu awal. Dan ketika suhu akhir lebih gede daripada suhu awal, maka yang terjadi adalah volumenya mengembang. Berarti volume akhirnya lebih gede daripada volume awal. Berarti dari sini kita peroleh bahwa volume dari suatu gas itu sebanding dengan suhu gas tersebut. Sehingga kita peroleh bahwa V per T sama dengan konstan. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini adalah persamaan ke-7. Nah, yang terakhir adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini yang menyatakan keterkaitan antara P, V, dan T. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi, yang pertama kita ketahui bahwa P berbanding terbalik dengan V, kemudian P sebanding dengan T, dan V sebanding juga dengan T. Dari ketiga persamaan ini, maka kalau misalkan ini kita pindah ke sini, berarti kan dia berbanding terbalik, notasinya kali gitu ya. Ini kalau pindah ke sini berbanding lurus berarti notasinya bagi, artinya P-nya dibagi T. Nah, ini juga kalau pindah ke ruas ke sini berarti T-nya di bawah, berarti berbanding lurus dengan T berarti juga notasinya bagi. Maka langsung gini aja. Berarti dari sini hukum Boyle-Gay-Lussac mengatakan bahwa P dikali V per T sama dengan konstan. Atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini adalah persamaan ke-8 pada bab ini. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa makna dari keadaan di suatu gas itu adalah keterkaitan antara ketiga variabel ini. Dan hukum Boyle-Gay-Lussac itu mengatakan bagaimana keterkaitan antara tekanan, volume, dan suhu. Maka persamaan ini kita sebut sebagai persamaan keadaan gas. Nah, selanjutnya gini, persamaan yang telah kita bahas tadi dari mulai Boyle sampai Boyle-Gay-Lussac ini, itu berlaku untuk gas dalam keadaan dengan massa konstan, jumlah mol konstan, dan seterusnya. Artinya, gasnya tidak dalam keadaan bocor. Jadi tidak ada gas yang keluar maupun yang masuk. Lantas bagaimana kalau kita melakukan percobaan dengan massa gas yang berubah-ubah? Nah, itu yang akan kita bahas untuk persamaan keadaan gas ideal yang sebenarnya sudah kalian ketahui. Jadi dari hasil percobaan, ketika jumlah mol dari gas dirubah-rubah, maka besarnya rasio antara P, V, dan T itu nilainya sebesar jumlah mol tadi dikali dengan suatu konstanta tertentu. Nah, suatu konstanta tertentu ini setelah ditentukan dari hasil percobaan, diperoleh bahwa nilainya adalah 8.314 Joule per kilomol Kelvin atau 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Yang selanjutnya ini disebut sebagai konstanta gas universal yang biasa disimbolkan dengan R. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi PV per T sama dengan N dikali R atau PV sama dengan nRT. Ini adalah persamaan yang sebenarnya sudah kalian kenal dari SMA dulu. Berarti ini adalah persamaan ke-9. Nah, sebelumnya kita sudah dapat hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel. Kemarin sudah kita diskusikan, coba dicek lagi di persamaan 1 dan 2, kita peroleh hubungan bahwa jumlah partikel itu dirumuskan sebagai jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, ini kalau misalkan kita cari jumlah mol berarti dirumuskan sebagai jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, ini kalau misalkan kita substitusi ke persamaan ini, berarti kita peroleh bahwa P dikali V sama dengan jumlah partikel dibagi dengan jumlah mol dikali dengan R dikali T. Nah, ini R adalah konstanta umum gas. Na adalah konstanta juga, yaitu bilangan Avogadro. Nah, konstanta dibagi konstanta, maka hasilnya juga konstanta. Dan R dibagi Na inilah yang didefinisikan sebagai K atau konstanta Boltzmann, yang nilainya adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin.
Sehingga persamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi PV sama dengan N besar KT. Ini juga persamaan keadaan gas ideal. Ini persamaan ke-10. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana massa jenis dari suatu gas berdasarkan persamaan tadi. Nah, massa jenis itu kan rho yang didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Nah, kita ketahui dari persamaan yang kita peroleh tadi bahwa PV sama dengan nRT. Kemudian dari persamaan 3 dan persamaan 4 yang kita peroleh kemarin, kita dapat bahwa jumlah mol itu adalah massa gas dibagi dengan massa molekul relatif atau massa atom relatifnya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa PV sama dengan M per M besar dikali dengan RT. Nah, ini kalau misalkan volume kita pindah ruas menjadi bentuk bagi, berarti P-nya sama dengan M per V M RT. Kan gini. Nah, ini yang didefinisikan sebagai massa jenis. Sehingga kita peroleh bahwa P sama dengan rho RT per M. Sehingga massa jenis bisa kita rumuskan sebagai M dikali P per RT. Ini adalah persamaan massa jenis dari suatu gas. Berarti ini adalah persamaan ke-11. Oke, ini adalah persamaan-persamaan yang nantinya akan sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai macam kasus untuk di teori kinetik gas. Oke, sampai di sini video penjelasan terkait persamaan keadaan gas ideal. Kita akan ketemu di video selanjutnya.